aku Rara Alzahra. Kembali lagi kita di Posisi Podcast Polisi Sigap. Nah, jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Jakarta dan ini tamunya cantik sekali. Penasaran siapa tamunya? Ini dia, perkenalkan Kak Yohanes. Halo semuanya, halo Rara, cantik banget. Salam kenal kakak. Salam kenal. Terus juga ada seseorang di balik podcast ini guys, yang pegang adminnya Blitar Kota Polis nih. Pasti kalian udah gak asing sebenarnya, tapi dia selalu menyukseskan acara di Polres ini. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Ini dia, Mas Supriyadi. Bisa di Blitar dipanggil Mas Supre ya. Iya, nggak pernah tampil di depan layar ini. Oh, ini jadi pertama kali ya? Pertama kali. Memberanikan diri. Keren dong. Oke, kita langsung fokus lagi nih sama ke Kak Yohana. Kak Yohana ini profesinya sebagai reporter dan juga presenter dari TV Bar. Iya, Betul ya Kak ya? betul. Terus ini kok bisa sih kakak jauh-jauh dari Jakarta tiba-tiba di Blitar nih, dalam rangka apa sebenarnya? Ya, jadi memang dalam rangka ingin menginvestigasi satu kasus yang menggemparkan Blitar sampai ke Jakarta. Ini juga gempar. Jadi kemarin ini kan ada kasus di Blitar itu penemuan jasad ya di desa Bacem. Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, dan mayatnya itu dicor. Nah, itu ketika rumahnya direnovasi, terus ketika dibongkar, nah di situ ketahuan ketemu kerangka manusia. Nah, itu sempat menghebohkan publik. Sampai ke Jakarta juga ya beritanya ya. Sampai ke Jakarta, ya. Kok bisa orang setega itu? Akhirnya aku bersama tim datanglah ke Blitar untuk menginvestigasi sebetulnya gimana sih kejadiannya bisa sampai separah itu, bisa sampai setega itu pelaku yang merupakan suami membunuh istrinya sendiri. Wah, jadi ini ngebunuh istrinya sendiri ya? Membunuh istrinya sendiri. Jadi gini Rara, jadi kemarin kita kan mendapatkan laporan dari masyarakat ya, dari masyarakat ada penemuan kerangka manusia itu, dan kita dalam waktu singkat akhirnya berhasil mengungkap kasus tersebut. Jadi setelah gempar itu kita mungkin selang waktu nggak ada 24 jam kita berhasil ungkap pelakunya dan langsung kita amankan, dan kali ini kita mendapatkan liputan khusus dari TV ya. dari TV. Kedatangan tamu Ya. Kak Yohana ini luar biasa. Karena memang menarik ya. Ini kasusnya ternyata pembunuhan ini udah 2 tahun yang lalu, dari tahun 2021, tapi akhirnya baru ketahuan terungkapnya baru sekarang ya. Baru sekarang. Dan memang belakangan ini kasus pembunuhan lagi banyak banget gitu kan. Jadi satu persatu nih kita ke Blitar terlebih dahulu ini untuk mengungkap kasus ini sebetulnya seperti apa, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan kemarin juga sempat kaget pas tanya polisi dan dibantu juga sama Mas Supre untuk mengetahui lebih dalam. Kita juga kemarin bisa wawancara tersangkanya langsung, kok bisa sih tega Pak membunuh istrinya sendiri ya, gitu sih. Wah, keren dong. Tepuk tangan dulu semuanya di sini. Alhamdulillah langsung terungkap. Jadi pelakunya langsung kita amankan dan kita lakukan penyidikan untuk dilakukan proses hukumnya seperti itu. Oke, jadi ketika terdengar kabar itu kakak langsung datang ke Blitar ya, langsung untuk datang ke menginvestigasi supaya clear dan beritanya itu jelas gitu. Lebih jelas lagi, karena tentu ini juga menjadi pertanyaan banyak publik kan, kok bisa setega itu. Terus ini gimana anaknya, karena ternyata punya anak juga kan, apakah anaknya di lokasi atau enggak, tapi ternyata anaknya dirawat sama saudaranya, kakak iparnya yang ternyata tetangganya juga. Dan ternyata tetangganya inilah yang merupakan saudara pelaku yang juga mau tinggal di situ sebetulnya, membeli rumahnya itu. Jadi pas mau beli pengen direnov kan, nah pas direnov itu ada kamar yang terkunci. Nah akhirnya dibuka dong, kan udah dibeli nih. Nah pas dibuka kok ada coran yang beda sendiri gitu kan. Nah akhirnya penasaran lah yang bapak ini yang membeli kan. Terus karena penasaran, awalnya dibilang sama si pelaku katanya di situ ditaruh buat keris gitu.
benda pusaka gitu, Alasannya jangan begitu ya? dibuka. Oke. Tetapi kata bapaknya dia punya ada firasat sendiri kan ya, Betul, iya. Mas Supra, ada firasat sendiri, buka aja gitu. Nah ketika dibuka, jeng ketemulah jasad itu ya, jasad ternyata itu. istrinya. Yang ternyata ketika polisi mencari tahu, menyelidiki, itu adalah istrinya sendiri gitu. Itu sih yang bikin shock gitu ya, kok bisa gitu seorang suami membunuh istrinya sendiri. Sebetulnya apapun masalahnya seharusnya bisa dibicarakan baik-baik ya, ini sampai membunuh sih itu di luar nalar juga Di luar ya, nalar. apalagi kan suami istri gitu. Betul, itu sih. Terus kakak datang ke sini sudah berapa hari nih di Blitar ini? Ini hari kedua, jadi kemarin kita sampai di sini, terus kita ngobrol dulu sama pihak polisi karena kan biar gimana pun juga pihak polisian yang membuka jalan untuk biar kita bisa Betul. lihat TKP Investigasi, ya. seperti apa, bisa juga wawancarain tersangka. Dan terima kasih banyak loh untuk Oke. Polres Blitar Kota yang sudah membantu TV One Kita support. untuk investigasi biar masyarakat juga jelas, ini juga bisa belajar dari kasus ini ke depannya gitu kan ya, untuk semoga nggak terjadi lagi lah hal Jadi- Semoga jangan sampai ada ya. karena kejahatan sekejam apapun mau disembunyikan bagaimanapun tapi Itu pasti akan terungkap, entah itu kapan ya kan ya. juga bau. Ya mungkin buat pembelajaran juga. Jadi mungkin dengan adanya investigasi khusus dari TV One ini untuk pembelajaran masyarakat supaya kejadian yang sama seperti ini tidak terulang lagi. Iya. Seperti itu. Iya betul, Benar ya? jangan sampai terjadi lagi karena mau bunuh mau diumpetin kayak gimana pun pasti Pokoknya terungkap juga. Dan terungkap. semoga ini bisa jadi contoh untuk kita semuanya Iya. dan tidak patut untuk ditiru ya. Betul, jangan Apapun itu bisa dibicarakan dan dikomunikasikan Kan. dengan baik-baik. Iya, betul. Mungkin bisa dong kasih tips and triknya ke teman-teman di sini yang mungkin terkesan dengan profesi kakak terus dia pengen, "Wah, aku pengen jadi reporter, aku pengen jadi Oke. presenter." Tipsnya, Ada tipsnya. tips and triknya nggak atau gimana caranya untuk jadi reporter dan Oke. presenter? Iya. Sebenarnya kalau menjadi reporter dan presenter itu menurut aku basicnya tuh satu, punya rasa ingin tahu. Karena kalau nggak punya rasa ingin tahu kayak datang ke satu tempat ya mau ngapain gitu, kayak Flat aja gitu, kayak oh ya ada kejadian ini, oh ya udah, terus apa, oh ya udah gitu. Kalau nggak ada rasa ingin tahu, rasanya tuh kayak kurang greget Iya. gitu. Karena kalau ada rasa ingin tahu, otomatis tuh informasi yang ada tuh keserap, lebih cepat nangkep, dan kita lebih enak juga untuk mempublikasikan itu atau kasih tahu ke pemirsa gitu kan. Jadi lebih enak gitu. Dan apalagi ya, cara kalau menurut aku, aduh Kak, tapi aku orangnya pemalu, aku tuh orangnya belibet, aku tuh susah kalau ngomong di depan kamera gitu, gimana ya Kak? It's okay, karena sebetulnya kita itu learning by doing gitu. Jadi nggak ada, mungkin ada sih beberapa yang udah berpengalaman, cuman banyakan dari kita, khususnya di TV One itu, kita tuh mulai dari nol. Jadi TV One itu merekrut satu angkatan itu reporter bisa 10 sampai 20, enggak sih, belum sampai 20 sih, 15 orang. Jadi orang-orang fresh graduate, terus belajar tuh di TV One bisa 6 bulan dulu belajar di training. Jadi nggak perlu khawatir soal nggak punya public speaking atau apa, karena dilatih. Karena itu semua memang dari latihan, dari kita kerja Terbiasa, sehari-hari. gitu. Nah, Dari terbiasa. hal-hal yang kita terbiasa. Iya, kita jalani dan memang makin lama oh ya kok bisa gitu ya. Ternyata memang itu nggak ada basicnya tuh, harus teoritis tuh nggak terlalu lah. Dan nggak mungkin kita menjalani profesi itu kita langsung bisa. Iya. Pasti Iya. awalnya juga kita dari learning by doing Ya, tadi. itu pastinya. dia. Jadi itu tips and triknya dari Kak Yohana. Ya. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Kak Yohana atas kedatangannya. Ya, sama-sama Rara. Jangan Makasih. kapok ya. Oh, enggak Oke. dong, malah nagih ya. Cuma takutnya lagi. Ya, tapi takutnya pulang-pulang gendut nih dari sini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Bye bye.